Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi kita ketemu hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amelia seperti biasa hari ini udah ready untuk jadi the special host. Iya dong, spesial terus karena ketemunya cuma seminggu sekali, ya nggak sih? Oke, dan sudah hadir bersama kita hari ini ada seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Pak Nyoto Setianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Hari ini tadi saya berpikir apa ya yang mau kita bahas, tiba-tiba teman saya ada yang kena masalah dengan kanker tulang ya. Oh. Jadi osteosarkoma, osteo kan tulang, sarkoma itu jenis kankernya. Kemudian ada lagi teman SMA saya yang kena tumor otak. Waduh, kita bahas aja deh akhirnya tentang apakah itu makhluk yang namanya kanker gitu ya, baik yang jinak maupun yang ganas gitu kan. Dan apa sih penyebab-penyebab orang kok bisa kena kanker kan gitu. Iya. Jadi deh kita bahas itu saja. Baiklah. Cuma hari ini saya ada musibah nih Mbak Nina. Kenapa Pak? Saya lupa bawa kacamata, jadi kurang pede. Kirain hari ini Pak Nyoto mau tampil beda. Oh gitu. Baru mau saya tanyain, mau tampil beda nih. Iya, sebenarnya sih bukan mau tampil beda. Kan kalau pakai kacamata biar kayak orang pinter gitu. Oh, Ada gitu. kacamatanya gitu. Akhirnya saya jadi gak bisa berubah kayak film Superman tuh jadi Clark Kent gitu ya. Oh iya. Karena kacamatanya lupa bawa. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai cancer atau CA ya, dan kita tahu bahwa penyakit yang satu ini akhir-akhir ini memang terus mengalami peningkatan ya penderitanya, seiring Iya. juga pastinya dengan gaya hidup masyarakat modern katanya begitu, yang rupanya punya dampak yang kurang bagus terhadap kesehatan dan menjadi pemicu kanker gitu ya. Betul. Tapi mungkin kita akan cari tahu lebih banyak lagi ya Ziman Lovers. Sebetulnya kanker itu apa sebabnya ya? Ya. Kemudian bisa menyerang organ yang mana saja, plus juga solusinya bagaimana menghadapinya. Karena biasanya kalau orang sudah divonis untuk menderita kanker seolah-olah sudah selesai. Ya banyak yang kehidupannya. begitu divonis cancer gitu ya. Dia udah merasa ini tidak ada pilihan lain nih. Jadi dia merasa udah waktunya sudah semakin dekat, udah nggak ada nggak ada peluang hidup, tidak punya harapan. Karena memang cancer sampai sekarang ini termasuk penyakit yang bukan sederhana untuk disembuhkan gitu ya. Tapi banyak juga sebetulnya mereka-mereka yang sudah sembuh dari kanker ya. Ada, Banyak para betul. penyintas kanker. Oke. Betul. Nanti untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, ingin bertanya, boleh langsung saja WhatsApp di 081 511 103 103 ya. Jangan lupa juga untuk selalu ikuti subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Kanker itu sendiri mungkin banyak masyarakat tahu ini adalah pertumbuhan sel yang tak terkendali. Katanya gitu Iya, ya Pak betul. Nyoto. Tapi sesungguhnya seperti apa sih? Jadi memang kita kalau cerita cancer kan manusia itu terdiri dari 70 triliun sel ya. Jadi sel-sel ini mestinya kalau sel itu sudah mati, dia mesti beregenerasi kan. Menjadi ada sel baru, dia membelah diri, regenerasinya membelah diri menjadi dua, yang tua mati, yang muda menggantikan, kan begitu. Cuma kalau dia itu rusak programnya sampai tingkat DNA, begitu waktunya sel ini mati, dia membelah diri, tapi sel yang lama ini nggak mau mati. Oh, Karena tidak mau mati, ya lama-lama kan jumlah selnya makin volumenya semakin besar ya. Akhirnya timbul jaringannya makin membesar. Akibatnya jadi tumor, benjolan, ya kan? Tergantung terjadi di organ mana. Karena maka sebab itu jenis kanker itu juga bisa disebut berdasarkan lokasi di mana dia timbul kan gitu. Jadi sel-sel ini kan namanya abnormal ya. Karena kan dia membelah diri tapi tidak mau mati. Karena yang benar itu kalau sel itu sudah menua, kemudian dia membelah diri, yang tua mati, yang muda menggantikan yang mati kan gitu. Nanti berkembang lagi. Menua lagi, membelah diri lagi, ganti lagi ya regenerasi. kan, regenerasi Tapi itu sel. kenapa nggak mau mati? Ya itu karena ada kerusakan program sampai ke tingkat DNA kan gitu. Oh, berarti sistemnya Iya, yang dari merusak. sistemnya tersebut. Nah, akibatnya kan
ada sesuatu yang kita tidak bisa kontrol kan tentang kehidupan kita sel sendiri, walaupun kita terdiri dari triliunan sel membentuk tubuh kita kan seperti itu ya. Nah, penyebabnya apa sih? Kenapa? Nanti kita bahas deh. Jadi kanker itu bisa tumbuh di organ manapun seluruh tubuh kita, ya kan? Tapi juga ada cancer yang bukan sebab dari tubuh kita itu membelah diri nggak mau mati. Ada juga karena akibat intervensi dari virus. Contoh kanker liver ya, kan kita tahu yang namanya penyakit liver biasanya akibat virus hepatitis A. Lalu ada lagi hepatitis B. Kemudian lagi ada hepatitis C. Nah, hepatitis C inilah pencetus kanker hati sampai hatinya rusak, sirosis gitu ya. Mengeras, sudah nggak bisa memproses sebagai pabrik kimia bagi metabolisme tubuh kita, ya kita meninggal karena kanker liver. Jadi artinya kanker itu sendiri ada yang memang dibawa secara genetik dalam tubuh kita, tapi ada juga kanker yang berasal dari serangan virus ya, dari luar gitu ya. Nah, itu tipenya. Oke. Nanti kita akan lanjut lebih banyak lagi ya. Ini seru sekali. Tentunya kita mesti tahu banyak mengenai hal ini agar nauzubillah min dzalik ya, nggak ada satupun di antara kita yang terkena kanker. Oke, kita akan kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, mengenal cancer itu adalah tema kita hari ini untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin ya. Tadi Pak Nyoto udah cerita bahwa cancer ini adalah pertumbuhan sel yang tak terkendali. Jadi ini biasanya karena sistemnya yang terganggu gitu ya. Biasanya sel harusnya membelah diri, yang tua mati diregenerasi dengan sel yang muda, tetapi bila terjadi cancer adalah sel yang harusnya mati itu tetap hidup ya. Sehingga dia akan semakin banyak ya dan memunculkan gangguan pada tubuh kita. Ada 2 tipikal cancer, baik yang secara genetik berasal dari tubuh kita ataupun berasal dari eksternal ya. Baik itu bisa jadi virus ya. Oke, yang mau nanya boleh 081511-103-103, kita lanjut ya. Kenapa sistem itu kemudian bisa terganggu Pak sehingga menyebabkan cancer? Ntar kita bahas yang ini dulu ya, penyebab kanker karena akibat virus. Kan tadi saya bilang pertama diantaranya adalah kanker liver atau kanker hepatitis ya. Kemudian lagi kanker mulut rahim atau kanker cervix ya. Itu sebabnya juga karena virus. Virus akibat dari virus HPV, Human Papilloma Virus, katanya sih nomor 16 atau 18 kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Karena saya nggak mau kenal sama virus ini sih, jadi nggak mau inget-inget gitu ya. Kenal juga Bapak nggak bakalan kena, nggak punya cervix. Oh iya ya, ternyata ada cancer ini ya yang biasa kena lelaki, tapi tidak bisa kena perempuan. Kanker prostat, yang gitu punya kan. perempuan laki nggak bisa. Kanker payudara, ya, betul. Ya itu nggak bisa kena ke laki-laki. Kenapa laki-laki sebetulnya punya payudara loh? Bisa ada benar-benar. Iya, cuman nggak membesar. Iya, jadi kanker prostat itu nggak bisa kena perempuan. Kalau laki-laki nggak bisa kena kanker serviks. Ya, kanker rahim nggak mungkin. Iya, kalau payudara masih bisa kena, kan gitu. Tapi biasanya umumnya yang biasanya bisa kena siapapun gitu ya, bisa kanker yang berdasarkan jenisnya kanker kepala, kanker apapun dan segala macam. Kita kembali lagi tadi pertanyaannya apa? Saya lupa lagi. Tadi Bapak katakan bahwa sebetulnya kanker itu terjadi karena sistem dari pembelahan sel itu yang terganggu. Nah, kenapa itu bisa terganggu itu sebabnya apa? Gitu. Jadi kan kita cerita yang namanya sel itu kan sebenarnya makhluk hidup juga yang paling terkecil dalam tubuh kita. Nah, kalau sel itu traumatis, itu biasanya sel itu membelah diri nggak mau mati. Traumatis. Ya, mungkin kadang-kadang di PHP selnya. Sel itu di PHP, diracuni, atau disiksa gitu ya. Di ghosting. Nah, itu dengan apa? Dengan zat yang disebut karsinogen. Jadi, karsinogen itu zat pencetus kanker yang sebenarnya sifatnya itu menzalimi sel-sel tubuh kita. Ya kan? Contoh polusi air, udara, polusi air, udara dan tanah yang demikian pekat, yang demikian beracun menyerang terus tubuh kita terus-menerus, kan sel kita keracunan ya. Lama-lama dia bermutasi. Ya, kalau kita bermutasinya di X-Men sih nggak apa-apa, jadi superhero. Ini jadi kena cancer kan sel-sel kita. Bermutasi jadi SpongeBob mau Pak. Dia bermutasi, sel-sel kita begitu dihantam dengan racun yang mengandung karsinogen, dia berubah sifat, membelah diri, nggak mau mati, ya kan. Kemudian apalagi orang misalnya merokok. Biasanya merokok itu sehari 3 bungkus.
dalam jangka panjang lama-lama kan sel kita teracuni kan. Ya, karena kandungan Akibatnya dari rusak sistem rokok program itu. DNA-nya, dia belah diri nggak mau mati, Oke. ya kan. Kalau kena kanker paru-paru deh, kanker yang paling membunuh itu kan sebenarnya ada orang yang tinggal pakai asbes. Oh ya, ya. Nah, asbes udah itu nggak kalau boleh di sih luar memang. negeri itu dilarang, Dilarang, ya karena sudah. kan Ada dia kandungan. punya serbuk-serbuknya walaupun tidak kelihatan oleh mata, terhirup oleh paru-paru, lama-lama jadi racun menyebabkan kanker paru-paru. Mhm. Bahkan yang sederhana aja, ada orang yang rumahnya tinggalnya pakai atapnya paru-paru, nggak ada Ethernetnya, anaknya kok Atapnya paru-paru, atapnya asbes. atapnya asbes. Tadi paru-paru ya. Atapnya asbes, kemudian Terus kan nggak pakai debunya Ethernet. Nggak berterbangan Kalau ya. pakai Ethernet boleh ya. Kalau Ada Ethernet berarti kan ada biasanya ketahan sama Ethernetnya, ketahan. ya Berarti kan. yang langsung ya, asbes langsung. Tapi kalau bisa sih jangan pakai asbes sih sebenarnya ya. Nah langsung anaknya kok batuk pilek terus. Begitu ganti atap nggak batuk pilek lagi. Apalagi kalau berkelanjutan ya bisa kena kanker paru-paru. Oke. Terus lagi kena radiasi, ya kan ada radiasi sinar matahari terus menerus. Kemudian ada radiasi elektronik. Jadi orang yang tinggal di gelombang elektronik tinggi, misalnya daerah Sutet yang ya? sutet gitu kan, ataupun lingkungan yang mungkin banyak gelombang elektromagnetik ya, itu bisa kena kanker juga karena radikal bebas kan, karsinogen juga. Kemudian konsumsi makanan yang sifatnya banyak mengandung aditif. Nah, zaman sekarang kan makanannya semua aditif, pengawet. Udah nggak pernah makanan yang normal deh. Semua makanannya pakai pengawet, perasap, pengental, pengemulsi, pelembab, pelembut, macam-macam lah. Iya. Akibatnya konsumsi itu terus-menerus, nggak pernah konsumsi makanan yang normal, makanan yang aditif terus, ya kena kanker juga. Dan itu semua adalah yang sangat jauh dengan antioksidan Iya. ya Pak ya. Itu dari pola makan loh ya. Belum lagi kita menyakiti diri sendiri dengan pola pikir kita, mindset kita yang kesel, dendam, Negative iri hati, thinking, negative thinking, overthinking, marah, dipendam, semuanya serba dipendam. gondok, Kepahitan dalam hati bisa jadi kanker juga karena kita menzalimi sel-sel dalam tubuh kita. Sel tubuh kita trauma, udah deh gue belah diri nggak mau mati, jadi kanker. Aduh, Pak Nyato, itu semua kan sebetulnya masalah-masalah yang ada terus dalam kehidupan kita. Ya makanannya, ya lingkungannya, ya masalah-masalah kehidupan. Jadi kalau gitu sebetulnya setiap orang itu rawan banget kena kanker dong. Iya, karena kan ada yang bilang setiap orang itu walaupun dia normal pasti punya sel kanker dalam tubuhnya, tapi sel kankernya itu dalam Aktif atau ambang tidak? yang normal, aktif atau Oh. tidak. Dan kita punya imunitas mampu meredam. Tapi kalau imunitas kita udah nggak meredam dan sel kankernya lebih banyak dan kembang dan terdeteksi oleh alat deteksi kanker, baru dimanifestasikan kena penyakit kanker, kan gitu. Oke, jadi hal yang paling penting berarti sebetulnya kita semua ini carry ya, membawa. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita menghindari itu semua dan punya pola yang sehat, plus bagaimana solusinya? Jangan kemana-mana ya, nanti dibongkar semuanya sama Pak Nyato setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Semoga siapapun yang mendengarkan siaran radio ini selalu dalam keadaan sehat ya. Tapi nggak ada salahnya untuk kita tahu dan paham mengenai banyak hal untuk menjaga kesehatan kita dalam jangka panjang. Dan hari ini kita bahas mengenai cancer ya. Ini adalah penyakit yang sangat ditakuti dan bahkan sekarang kasusnya, grafiknya naik terus ya. Tadi Pak Nyato sudah cerita mengenai penyebabnya itu bisa jadi dari semua hal yang kita temui dalam kehidupan kita ya. Baik Betul. itu radiasi, karsinogen, polusi ya, kemudian pola pikir, semuanya termasuk asupan sangat menentukan datang atau tidak kanker dalam tubuh kita gitu Pak Iya. Nyato. Nah, Aktif atau tidak, aktif atau sel-sel tidak. kita berubah sifat menjadi ganas. Akibatnya kita termanifestasi Oke. kanker, Nah, gitu kan? sebetulnya bisa kelihatan nggak sih Pak tanda-tanda bahwa ada kanker yang aktif di tubuh kita? Ya kalau kanker itu kan kadang-kadang tanda-tandanya itu masalahnya kalau stadium 1, stadium 2 jarang yang ketahuan ya. Pas udah stadium 3, stadium 4 baru ketahuan. Waduh ada kanker gitu kan, contohnya tumor gitu ya. Kalau karena begitu awal-awal nggak kelihatan, kalau dari awal terdeteksi ada kanker dia tahu, kan gampang untuk meminimalisir gitu kan. Tapi kalau rata-rata sudah stadium akhir baru ketahuan terkena penyakit kanker, itulah yang agak rumit penyelesaiannya. Karena sudah stadium tinggi ya. Dan kenyataannya memang orang tahu dia kena kanker jarang dari stadium awal. Sudah stadium tinggi baru, contohnya kena penyakit leukemia gitu kan, begitu sering lebam-lebam, gusinya berdarah gitu kan, nafsu makan berkurang, pasti cek ada leukemia kan gitu.
Termasuk orang yang jarang buang BAB, kok susah buang BAB-nya, kenapa ya susah? Kanker usus Ternyata kanker usus besar atau kanker kolorektal gitu ya. Dan jenis kanker itu banyak banget, sampai 100 jenis dan mungkin nambah lagi ya. Oh, banyak Jadi jenisnya. dan biasanya paling gampang itu jenis cancer ditentukan dari mana dia tumbuh atau berada di tempat yang mana ya kan, terbentuknya gitu kan. Contohnya kalau ada kanker di kepala ya kanker kepala. Kalau ada di rongga Tenggorokan, pita suara, kanker nasofaring. nasofaring ya. Kalau dia ada di rongga mulut ya kanker rongga mulut, kanker lidah gitu. Kalau ada di sistem pencernaan ya bisa kanker hati, kanker anus, kanker perut, ya kan, kanker usus besar. Ya kalau ada di sistem urin ya kanker kandung kemih. Kalau di paru-paru ya kanker paru-paru. Di kulit ya kanker Kalau kulit. di kulit, kulit. Kalau di payudara ya kanker Iya. payudara. Kalau di kantong kering. Oke, Kan oke. gitu. Kalau di kulit ya kayak kanker kulit, dan itu baru dari segi lokasi, belum lagi dari segi tumbuhnya tuh di mana. Biasanya kalau di lapisan pembungkus gitu ya, atau di atasnya jaringan itu biasanya disebut karsinoma, ya kan. Jadi kalau di atas di kulit kan pembungkus ya, makanya disebut karsinoma, kanker kulit gitu ya. Kemudian kalau di dalam jaringan itu sendiri, contohnya tulang kan jaringan ya, disebut sarkoma. Jadi kanker tulang itu disebut osteo kan, bahasa kerennya osteo itu tulang. Oke. Sarkoma ya ada di jaringan, osteosarkoma kan gitu. Kalau yang kulit tadi? Kalau kulit ya kanker kulit, bisa Enggak, tadi melanoma. yang di- Melanoma itu dia di melanosit kulit, ya kan? Enggak, maksudnya tadi kan Bapak jaringan. Berarti kalau di atas Di lapisan itu juga lapisan disebut namanya karsinoma. karsinoma juga. Oh. Ya kan, kalau di pigmennya kulit melanoma, ya kan. Kemudian kalau di darah leukemia, itu makanya jenisnya makin banyak lagi ya. Kita sebagai orang awam taunya dari tempatnya aja dia berada kan Iya, gitu. Kanker darah, kanker kulit, kanker tulang gitu aja ya, gampang ya. Betul. Nah, akibatnya karena penyebab utamanya adalah sel kita itu udah rusak sistem regulasi DNA-nya, dia belah diri tidak mau mati. Kan ini sistem mesti dirubah, bagaimana sel itu menjadi apoptosis. Sel itu bisa bunuh diri bagi yang tidak mau mati. Kan gitu. Udah deh kamu bunuh diri aja deh kalau kamu kan nggak normal gitu kan. Nah, proses untuk dia bunuh diri atau apoptosis menjadi yang normal bisa hidup, itu yang disebut pengobatannya bagaimana, ya kan. Oke. Jadi untuk tadi ya, untuk menghambat Pertumbuhan semakin kanker atau merubah semakin tinggi. programnya tadi udah error DNA-nya jadi sistemnya. benar, yang udah error bisa bunuh diri kalau perlu gitu kan, jadi yang normal bisa hidup. Karena kan masalahnya kalau kita terkena cancer itu kebanyakan sel yang bermutasi atau yang udah ganas, sudah liar gitu ya, udah jadi monster, itu pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan sel yang normal, sel yang sehat, ya kan? Yang jahat lebih cepat Iya. daripada yang sehat. Jadi bagaimana caranya membunuh sel ini yang nggak berkembang pesat itu? Biasanya kan ada yang pakai sistem radioterapi, ada yang sistem pakai kemoterapi. Cuma kan kalau kemoterapi itu seperti dibombardir pakai bahan kimia ya, biar sel-sel kansernya mati. Tapi kan sel-sel sehat di sekelilingnya juga banyak Ikut yang mati. Kan seperti itu. Jadi semakin canggih ilmu kedokteran kan biasanya bisa Efek sampingnya. kemoterapinya benar-benar efektif di tempat yang kena cancer gitu ya, walaupun sebagian besar yang sel-sel itu juga ada yang sehat-sehat itu mati juga. Nah, bagaimana caranya sih tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri sehingga suatu saat kita itu bisa meminimalisir penyakit kanker, bahkan bisa membantu tubuh kita keluar dari masalah kanker. Kan yang paling penting itu jangan kasih makan kanker itu sendiri. Oh, kanker itu makan juga. Iya, kanker itu kayak kita juga, makan, minum, tidur, istirahat, happy gitu ya. Main handphone. Main handphone. Main gitu. Mobile Legends. Jadi kalau itu kita bahas nanti, oke? Oke deh kalau begono. Yes, so, jangan lupa yang mau bertanya boleh 081511103103. Juga subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal ya. Oke, kita akan kembali lagi nanti. Kita lanjut lagi ya Ziman Lovers ya. Jadi kita masih bahas mengenai cancer. Pak Nyoto tadi udah ingetin ya bahwa terjadi kerusakan sistemasi pada sistem pembelahan sel ya, sehingga membuat pertumbuhannya tidak terkendali. Dan juga yang mesti kita waspadai adalah sel-sel kanker ini sendiri itu juga butuh asupan atau makan gitu. Nah, kan kanker juga untuk berkembang, dia kan makhluk hidup juga yang nggak mau mati, ya kan? Dia pengen berkembang, kalau perlu dia jadi jagoannya gitu kan.
Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah terkena cancer, kita harus tahu makanan yang malah makanan cancer, mana yang bukan kan gitu. Mana yang disukai cancer dan mana yang enggak. Ya, jadi kalau kita kasih makan cancer, otomatis cancernya berkembang pesat kan. Lebih Nah, cepat. makanan cancer itu yang paling utama adalah gula. Jadi kalau kita konsumsi makanan gula rafinasi, gula putih ataupun karbohidrat tinggi banyak gulanya, nah si cancer ini makin semangat untuk bertahan hidup karena mendapatkan amunisi. Kemudian konsumsi daging merah. Jadi kalau konsumsi daging merah binatang berkaki 4 ya kan, daging sapi, kambing, babi, kuda, apa binatang daging merah ya. Itu makanan cancer. Jadi kalau bisa kita ganti daging putih, yaitu unggas ataupun ayam. ikan. Kemudian makanan cancer juga susu. Jadi hasil penelitian dokter Hiromisinnya ternyata susu itu hobi kanker makan susu. Jadi yang dimakan susunya sama kanker, bukan yang sehat. Akibatnya berkembang pesatlah cancer itu. Kemudian konsumsi makanan yang sifatnya mengandung bahan-bahan kimia, pengawet, pelembab, pengental, pengemulsi, pelunak, macam-macam deh yang buat makanan itu enak zaman modern yang dalam kemasan-kemasan dan siap saji, itu makanan cancer kan gitu. Jadi untuk memutus rantai tersebut kita mesti konsumsi makanan yang hidup, makan buah-buahan segar, makan sayur-sayur segar, di jus kenikir, jus beet, jus buah nanas, apa segala macam rutin. Ya kanker nggak bisa minum tapi tubuh kita bisa sehat. Nah, tapi ada suatu suplemen ya yang sangat membantu bagi mereka yang ingin tidak termanifestasi penyakit ataupun yang sudah kena cancer mau bisa terbantu gitu ya. Ini obat ya, bukan obat-obatan ya. Ini makanan. Jadi kandungannya itu daripada saripati buah mengkudu, kulit manggis, delima, pegagan, diekstrak 2 kali jadi 1 botol. Ini adalah makanan kalau kita konsumsi rutin terus-menerus, tubuh kita mampu mencegah kita terkena penyakit kanker. Bahkan bagi mereka yang kena penyakit kanker pun mencegah agar kankernya berkembang biak. Dan syukur-syukur kalau pola makan kita berubah, gaya hidup kita berubah, pola pikir kita berubah, konsumsi makanan ini bisa kembali normal. Namanya ZIMAN, enzim antioksidan ya. Dan ini banyak sekali penelitian tentang mengkudu yang di dalamnya itu mengandung zat yang namanya damnachantal ataupun prozeronin dan iridoid. Itu ternyata mampu membuat sel-sel kanker itu berubah sifat menjadi bunuh diri, jadi apoptosis. Cuma tergantung di stadium berapa ya, karena bagi mereka yang sudah punya masalah kanker kan harus ganti dulu tuh makanan pencetus kankernya dipotong ya. Dan bagi mereka yang punya masalah kanker rahim ataupun kanker serviks ataupun kanker payudara, jangan konsumsi makanan yang mengandung kedelai karena kedelai itu kaya dengan fitoestrogen. Karena banyak juga yang kena penyakit kanker payudara, banyak yang berpikir bahwa itu banyak penelitian ya, karena kelebihan faktor estrogen, sedangkan soy itu ataupun kedelai kaya dengan fitoestrogen. Apalagi sekarang kedelai itu rata-rata genetically modified organic, udah GMO, rekayasa. Gede-gede tapi buatan rekayasa gitu ya. Akibatnya fitoestrogennya di ambang batas malah bisa termanifestasi kanker payudaranya ataupun rahimnya makin berkembang karena fitoestrogennya tambah memicu. Jadi hentikan dulu deh konsumsi makanan yang punya masalah dengan fitoestrogen. Jadi kita konsumsi zimannya rutin, tapi kalau udah termanifestasi, kalau bisa konsumsi zimannya ya nggak bisa cuma sehari 2 kali, sehari 3 kali, kalau bisa sehari 5 kali, sehari 6 kali, dan berubah gaya hidup, pola makan, dan olahraga. Karena orang yang kena kanker semakin tubuhnya bersifat asam, kanker makin berkembang biak, miskin oksigen makin berkembang biak, antibodi turun makin berkembang biak. Nanti kita bahas lagi. Baik. Baik, masih ada 1 sesi ya, Ziman Lovers. Kita akan lanjut kembali setelah jeda komersial. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sebetulnya apapun itu dan akan menjadi seperti apakah itu, diri kita yang menentukan adalah diri kita sendiri gitu ya. Iya. Jadi asupan yang bagus, lifestyle yang bagus, mindset yang bagus, memang sih ini ideal sekali. Betul. Bagaimanapun manusia itu ketemu dengan hal-hal yang juga gak ngenakin itu ya Iya. Pak ya.
Tapi kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah pemicunya, ya sebaiknya sebisa mungkin kita minimize ya. Betul. Kalau toh ada yang nggak usah digede-gedein lah, udahlah buru-buru aja. Makanan juga yang bagus-bagus aja. Nah sekarang ada enzim antioksidan namanya Ziman yang ternyata ini bisa membantu sekali buat para penderita CA, khususnya karena dia bisa membantu untuk tadi mengatasi ya. Iya. Pertumbuhan atau Sel-sel yang ganas, sel-sel yang Biar bisa berubah bunuh sifat diri. itu bisa apoptosis atau bunuh diri kan. Cuma kan kalau dia sudah stadiumnya lanjut nggak bisa konsumsinya sedikit, mesti harus banyak yang dilakukan. Emang nggak ngaruh Pak kalau misalnya sehari sampai berbanyak-banyak, kalau biasanya obat kan sehari 3 kali. Nah kalau Betul. ini Karena ini bukan obat ya, ini sifatnya makanan. Jadi kalau kita konsumsi rutin banyak-banyak juga nggak masalah. Aman, Tapi oke. kalau dia itu punya masalah penyakitnya udah kronis, seperti sudah kena cancer, stadium 2, stadium 3, ya itu kan kita mesti konsumsinya dosisnya harus banyak kan gitu. Kalau bisa sehari bisa 5 kali, 6 kali. Jadi 1 bulan bisa 15 botol, ya nggak apa-apa. Yang penting kalau kan langsung diminum 1 botol gimana? ya, tapi lebih bagus itu bukan sekali minum. Jadi 1 Oh, botol untuk 1 hari. continuity itu yang Tapi penting pagi, ya. siang, sore, malam itu 5, 1 botol habis 150 tetes kan. Ya kalau 150 tetes banyak juga ya sehari ya. Iya. Nah itu malah mempercepat proses tubuh kita itu bisa membongkar semua sel-sel yang liar itu biar bisa Kendalikan. redam, dikendalikan ya kan. Tapi yang paling penting juga sama, dia harus pola makannya ganti tuh pola makan yang tadi saya sebutkan, makanan cancer tuh benar-benar dihilangkan. Konsumsi makanan yang sehat. Kemudian pola mindset kita, karena akar kepahitan dari tubuh kita yang membuat traumatik sampai ke tingkat seluler kan jadi cancer. Iya. Jadi kita pasrah, ikhlas, nggak punya rasa kepahitan kita buang, itu juga mempercepat proses kesembuhan. Pokoknya Dan- ada teori Iya. bolu sakarepmu ya Pak. Betul, ya kan? Oke. Dan kita harus berdamai dengan penyakit, dalam arti ya udahlah kita berjuang dengan cara konsumsi makanan sehat, pola hidup sehat, olahraga, meningkatkan suhu tubuh, konsumsi makanan-makanan yang bersifat alkali atau basa, kemudian kita konsumsi simannya rutin. Tapi saya udah berapa kali kemo, ya kalau kita harus kemo, lakukan kemo, tapi kalau pola makan kita benar, gaya hidup kita benar, tubuh kita cepat bisa mendetoksifikasi racun kemo tersebut. Kan dampak Oke. kemo juga nggak nyaman ya. Dan ada lagi yang menarik, kalau rutin konsumsi kelapa hijau ya. Oke. Nah, kalau yang kena kemo rutin konsumsi kelapa hijau untuk bongkar toksik di kemonya, biar dampak efek negatifnya membuat tubuh kita lemas, meriang, inflamasi itu bisa diatasi, dan konsumsi simannya cuma dosisnya intensif itu juga mampu untuk membantu kita bagi mereka yang sudah menderita penyakit CA. Oke. Jadi jangan kita pesimis dulu. Justru hopeless, itu Jangan nggak hopeless boleh ya. dulu. Itu karena itu ngaruh ya Pak ya, semakin Ngaruh, kita dalam semakin kondisi kita yang psikologis udah merasa kalah berjuang melawan kanker, ya besoknya semakin game over, cepat ya, kan? dia selnya. Oke. Jadi kita mesti menjadi survivor, pejuang Ya. bahwa kita bisa mengalahkan cancer, ya kan? Setuju. Dan begitu dicek, oh iya sudah negatif, jangan berhenti pola makan dan gaya hidup sehatnya, karena bisa kena lagi loh. Oh, jadi Dan- pada dasarnya kanker itu bisa sembuh nggak sih Pak? Semua penyakit itu sebenarnya bisa sembuh dan bisa kambuh, tergantung gaya hidup Oh, kita oke. itu berulang atau tidak, ya kan? Gak usah cancer apapun penyakitnya, ya. Flu juga bisa sembuh, bisa kambuh Bisa ya. kambuh, ya kan? Tapi kalau kita menjaga kualitas kesehatan kita seoptimal mungkin, konsumsi simannya rutin, pola hidup sehat, pola makan sehat, ya kita nggak kena lagi, kan seperti itu. Ada orang tahunan nggak kena flu karena dia jaga pola hidup, Ya, pola betul, makan, betul, dan betul. pola istirahat, pola olahraga, dan konsumsi makanan bermutu, ya nggak kena flu. Tapi Ya. ada yang bolak-balik kambuh walaupun konsumsi, ya karena salah proses mengenal kesehatan itu sendiri. Ya Kan sama seperti lah kayak itu. sebuah hubungannya, kadang sayang kadang benci gitu ya. Iya. Oke kalau begitu, jadi mulai sekarang yang nggak ada yang terlambat untuk sesuatu yang baik. Jadi kalau Iya, misalnya betul. memang kita merasa bahwa kehidupan kita itu sudah tidak sesuai untuk kesehatan seperti disampaikan Pak Nyoto tadi, ya buru-buru aja untuk kita bisa melawannya ya. Ya, kita harus berjuang mati-matian untuk menemukan kembali kesehatan kita. Walaupun kita kena cancer ataupun penyakit-penyakit yang kronis lainnya, kita bisa tetap sehat. Yang Ya. paling penting kita tanamkan mindset kita harus mampu memenangkan pertarungan untuk Setuju. mengembalikan tubuh kita menjadi sehat dan normal kembali. Iya, Kan oke. seperti itu. Cancer juga bukan segalanya sih Bukan Pak ya. segalanya. Ya masih ada yang lebih berkuasa atas segalanya ya. Tapi yang penting gaya hidup kita yang benar.
Jangan lupa untuk minum Ziman sebanyak mungkin ya. Untuk Anda yang memang sudah dideteksi kena CA, tapi ini juga bisa untuk kita lakukan pencegahan ya. Iya, Jadi minum betul. saja Ziman. Pak Nyoto, terima kasih banyak sudah hadir hari Sama-sama, ini. Mbak Luar Nena. biasa sekali ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu Yang mau cari depan. Ziman boleh langsung di radio kesayangan Anda ini atau di marketplace ya. Saya Nena Amelia. Saya Nyoto Stianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Ziman. Dah. Dah.